Sehingga di sini dikatakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan qultu wastaghfir hiyatani al-bahri lil-alimi yakun fi hayatihi wa ba'da mamatihi illa yaumil qiyamah. Subhanallah, ini orang yang penyair meninggal dunia. Akhirnya Imam Haddad datang ke kuburan nganterin jenazahnya. Semua pada pulang, Imam Haddad nggak pulang, ditungguin sama Imam Haddad. Ditungguin sama Imam Haddad. Oh subhanallah, ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kata si pemuda tadi, bil barakati Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akhirnya kaget malaikat ini. Saya tanya, siapa nama Tuhanmu, kok berkah daripada Imam Haddad? Bil barakati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah هذا الليلة المبارك ويحضرون في هذا المجلس المبارك واسمه المجلس دار الصالحين. نحن نطلب الدعاء وعلى ربنا اللهم يطول عمرنا بالصحة والعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul seperti biasanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita hamba-hamba yang dipilih untuk berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita pada majlis malam hari ini, kita sama-sama mengkaji daripada tentang lanjutan minggu kemarin. Di sini bahwasanya seorang ulama bisa memberikan manfaat terhadap makhluk manapun, terhadap manusia, terhadap hewan sekalipun, yang mana hewan tersebut bisa dikatakan keimanan hewan yang lebih sempurna dibandingkan umat manusia. Makanya kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki sesuatu keimanan, sesuatu kebaikan, kita harus merasakan sesuatu yang amat sangat menyesal. Kenapa? Karena
kita diberikan oleh akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemikiran, diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang manusia tidak menggunakan akalnya secara hakikat. Makanya kita perlu yang saling melihat ya, yang akan kita lihat itu harus punya cermin. Diri kita harus punya cermin. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan sudah berjalan sesuai jalannya Rasulullah apa belum? Sehingga di sini dikatakan dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan qultu wastaghfir hiyatani al-bahri lil-alimi yakun fi hayatihi wa ba'da mamatihi illa yaumil qiyamah. Sesungguhnya kita sebagai manusia, apalagi manusia tersebut memiliki ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfir hiyatani, kita harus, manusia seorang ulama harus selalu senantiasa beristighfar ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bahri, walaupun andaikan manusia hidupnya di dalam air sekalipun. Kenapa? Karena kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus diri kita bisa mengikuti langkah orang soleh, karena orang soleh selalu semasa hidupnya orang baik, orang soleh, orang alim, dia bisa memberikan istighfar di dalam kehidupan, wa ba'da mamatihi illa yaumil qiyamah, setelah kematiannya sampai hari kiamat. Makanya kita perlu mendekatkan diri kita kepada orang-orang saleh, mendekatkan diri kita kepada orang alim. Karena kalau kita dekat dengan orang alim, al-aghrab min al-ulama wal alim wasirruhu wasirrihi yahsulu bik. Nah, kalau kita dekat dengan orang alim, kalau kita dekat orang ulama, dengan orang-orang soleh, maka diri kita akan mendapatkan sesuatu ulama yang kerjakan. Maksudnya kita bisa mendapatkan, meniru jejaknya para ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ilma yuntafa'u bihi ba'da mautil alimi illa yaumil qiyamah. Makanya kalau kita hidup saja harus dekat dengan ulama, harus dekat dengan orang saleh. Sehingga beliau mengatakan li'anna al-ilma, sesungguhnya ulama itu, sesungguhnya orang soleh itu, yuntafa'u bih, dia akan memberikan sesuatu yang manfaat terhadap orang yang dekat dengan ulama. Ba'da mautil alimi illa yaumil qiyamah, sampai orang tersebut, ulama tersebut meninggal dunia, maka ulama tadi itu bisa memberikan manfaat sampai hari kiamat. Makanya saya pernah hadir majelis kepada guru, yakni Al-Habib Abdurrahman Al-Mahdar. Syekh Mahdar pernah mengatakan di suatu darsnya, makanya kita harus punya i'tibar hasulu bil qulub ta'alluq ma'al ulama. Kita ini harus punya ikatan sama ulama. Terus beliau mengatakan walaupun ulama tersebut meninggal dunia, kita harus punya ta'alluq sama ulama. Kenapa?
Kata beliau mengatakan, man tuhib, beliau mengatakan man tuhib alal wahid min ahli barzah. Kalian, wahai anak-anak murid, siapa yang kau cintai satu aja dari orang penduduk ahli barzah. Ahli barzah berarti orang yang sudah meninggal dunia. Siapa yang kita cintai walaupun satu dari penduduk ahli barzah, satu. Kenapa? Li'annahul ulama min ahli barzah yahsulu fit tariqin alal jannah. Sesungguhnya orang yang punya ta'alluq, punya kecintaan dengan ulama, dengan walinya Allah yang sudah meninggal dunia sekalipun, maka ulama tersebut yang sudah meninggal, kalau kita cinta dengan ulama walaupun ulamanya sudah meninggal, wali ya, maka orang tersebut, ulama tersebut akan menuntun kita sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini sesuatu ya, makanya kalau kadang-kadang ribut-ribut masalah tentang zikir, tentang tahlil, nggak ada berhenti-berhentinya ya. Tentang zikir, tentang tahlil, nggak ada berhenti-berhentinya, ribut aja. Seakan-akan mereka mengatakan ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sesuatu yang buruk mereka katakan. Karena kita kata mereka, mereka punya punya hati ta'alluq yang begitu kuat dengan sesuatu yang gampang mengkafirkan, gampang mensyirikkan. Tapi yang dikafirin orang Islam, orang yang masih baca syahadat, bersyahadat sama Allah, sholatnya jalannya. Kita umatnya Rasulullah, kita umatnya Nabi. Tapi justru orang dari kaum kalangan Islam sendiri, kita malah justru mereka mengkafir-kafirkan orang yang masih bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, ngapain kita ini bikin tahlil ya? Ngapain kita ziarah? Ngapain kita hadir maulid? Orang yang sudah mati kan di Fatihain nggak bakal nyampe. Jawabnya gampang aja. Udah nyampe apa nggak nyampe, ya kita harus mati dulu. Itu kalau udah mati berarti dia lebih sakti dari kita. Udah mati bisa hidup lagi. Udah ngomong seakan-akan kita berbuat yang disunahkan, yang dianjurkan, kegembiraan atas Rasulullah SAW ketika berziarah ke makam ibunda tercintanya Sayyidatina Aminah. Ketika Rasulullah SAW berjalan menuju ingin pergi keluar kota, Rasulullah berhenti di kuburan fil maqbarah alal ummah. Rasulullah berhenti di kuburan ibunda tercintanya. Berhenti, apakah itu sesuatu yang dilarang? Apakah Rasulullah berhenti itu seakan-akan Rasulullah itu mengingkari perjanjian Allah? Kan tidak. Wa yabki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis ketika di hadapan pusara ibunda tercintanya. Makanya kita harus patut hati-hati. Kemudian wa fi hadha dalil ala syarafil ilmi wa taqdumi ahlihi. Dan itu juga adalah, dan ini adalah sesuatu manfaat dalil yang mulia atas orang-orang yang berilmu, wa taqdimi ahlihi. Kalau kita dekat dengan orang alim, kita dekat dengan orang saleh, maka kemuliaan ilmu tersebut akan didapatkan terhadap orang yang selalu dekat dengan para ulama. Wa ahlihi gitu. Kita dekat sama ulama, kita akan mendapatkan sesuatu nur, cahaya ilmu dari ulama tersebut. Itu sesuatu kemuliaan yang dimiliki oleh para ulama ya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man awtiyahu faqad u'tiya fadlan 'azima. Allah. Dan sesungguhnya
siapapun orangnya yang menginginkan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dekat dengan ulama, dekat dengan orang alim, maka sesungguhnya orang tersebut faqad u'tiya, maka sesungguhnya ulama tadi itu, ilmu itu ya, tanpa kita minta, tanpa kita meminta ilmu sama ulama, kalau kita dekat sama ulama, hormat sama ulama, maka sesungguhnya ulama tersebut dan ilmu tersebut faqad u'tiya fadlan 'azima, akan memberikan ilmu tersebut dengan ilmu yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus bagaimanapun juga dalam kita fikih sekalipun, kita pembahasan tentang ilmu fikih sesuatu yang dibolehkan ya. Kita melaksanakan adanya sholat, berarti kita sudah menjadi umat Rasulullah. Kita bersahadat menjadi umatnya Rasulullah ya. Kita menjaga hal-hal yang dilakukan oleh para ulama, para sampai datangnya warathur Rasul, sampai Rasulullah, itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Makanya kalau kita mendapatkan dekat dengan ulama, maka ilmu tersebut akan datang dengan kita. Ulama tersebut akan memberikan ilmunya dengan azimah, dengan ilmu yang luar biasa. Wa yuwayyidu dzalika qawluhu, dan itu juga pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewarisnya Rasulullah, wa yuhibbuhum ahlus sama. Kalau kita nih ulama kita dekat dengan ulama, kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ulama itu mendapatkan kecintaan dari penduduk langitnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tastaghfiru lahumul hiyatanu fil bahri ilal yaumil qiyamah. Dan ulama itu mendidik, menjaga, beristighfar kepada umat Rasulullah di dalam hidupnya ya, maupun di dalam lautan sampai hari kiamat yang akan datang. Kemudian pernah diriwayatkan oleh hadis Rasulullah SAW, pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'lamu al-ilm, belajarlah kalian, carilah ilmu kalian terhadap orang-orang yang alim. Ya, kadang kita kalau mau belajar, mau datang dulu, Syekh pernah mengatakan, kita orang belajar, paham nggak paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Kan ma yafham wa yahduru fil fasli, jikalau kau tidak paham atas hadirnya kalian di majlis ilmu, wa yaftahullahu 'alal mu', maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya akan memberikan pemahaman terhadap kita. Kemuliaan ilmu. Masa kita hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang jauh, contohnya kita main judi, main gaple misalkan, main slot aja ilmu yang kelihatan kita paham ya, apalagi masa ilmu yang suci, ilmu yang bersih, datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, masa kita tidak mendapatkan pemahaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna ta'lumahu lillahi khaysyah. Dan sesungguhnya orang yang belajar ya, belajar ilmu, hadir ke majlis ta'lim, hadir ke majlis-majlis yang dimana majlis tersebut ada perkara-perkara ilmunya Rasulullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan terhadap hamba tersebut al-khasyah, sesuatu yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita hadir ke majlis ta'lim, hadir ke majlis ilmu, kita nggak paham, tapi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala
akan memberikan kekhususan terhadap umat Rasulullah yang ingin hadir ke majelis ilmu. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian wa talabbahu ibadah, dan dia juga orang yang punya ilmu, dekat dengan orang saleh, hadir di majelis, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara khusyuk. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, Jeddah Kutub. Makanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, beliau mengatakan sesuatu kita beribadah kepada Allah, salat kepada Allah, hadirkan hati kita semaksimal mungkin untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, kalau kita sholat beribadah, harus hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya kehadiran kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mudzakaratahu tasbih. Kita dekatnya sama orang saleh, duduk dekat belajar ilmunya Allah, maka kita juga harus sering-sering, itu ulama, orang-orang baik harus membuka tasbih, berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak pungkiri semuanya, kita lebih suka lalai, banyak kesalahan. Harusnya jari kita membuat tasbih, tapi jari kita megang handphone. Megang handphone, ada begitu mainannya slot, judi. Gimana mau kaya? Kata Roma Irama, judi. Makanya kalau judi itu nggak ada kata orang bermain judi bakal kaya, nggak ada. Nggak ada orang main judi bakal kaya, nggak ada. Sampai kapanpun nggak bakal kaya. Wal bahdha anhu jihad. Orang yang punya hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memahami betul apa yang dimaksud tentang makna jihad. Ya, kita tahu jihad itu kan ada 3. Jihad kita yang pertama berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua talibul ilm, mencari ilmunya Allah. Yang ketiga, orang tersebut meninggal lagi dalam keadaan bekerja untuk keluarganya, itu termasuk adalah pahala jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kitanya sedikit demi sedikit, dira'an bi dhara'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, ya, makna jihad semuanya mereka lakukan dengan bom bunuh diri, tapi diletakkan di dalam masjidnya Allah. Di dalam diskotek misalkan, oh saya mau jihad, tahu-tahu jihad dia meledakkan dirinya. Yang meninggal walaupun orang kafir sekalipun, tapi bukan kafir harbi. Kafir harbi yang dilarang, kafir harbi yang wajib kita perangi. Tapi ini kafir dhimmi. Ketika Rasulullah SAW, ada sahabat Rasulullah, menyakiti kafir dhimmi. Tapi justru Rasulullah SAW sendiri yang marah terhadap sahabatnya. Kenapa? Walaupun dia kafir dhimmi, tapi kafir dhimmi adalah ada di bawah naungan umat Islam. Kafir dhimmi. Kalau kita bom, bunuh diri, kita ngebunuh, kita jihad segala macam, tahu-taunya yang dibom orang kafir. Walaupun orang kafir sekalipun nggak boleh. Kecuali kalau mau ngebom, ya ngebom di sana, Yahudi, Israel, ya, yang betul-betul menghinakan umat Islam, ya, itu yang makna jihad sesungguhnya. Nah, kemudian
wa badalahu li ahli al-qurbah. Ulama itu yang punya ilmu, yang punya ilmunya Allah. Ulama, orang alim, akan mewariskan ilmu tersebut li ahlihi qurbah, terhadap yang dekat dengan ulama tersebut, entah keluarganya, entah muridnya, ya, yang penting dekat dengan ulama. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Dia dan belajar ilmu, ya, belajar ta'lim, daras dan lain sebagainya terhadap siapapun orangnya yang tidak mau belajar. Artinya bagaimana? Kata Rasulullah, ini orang bodoh misalnya. Orang bodoh tapi kita dekatkan, kita berikan pemahaman dikit demi sedikit. Itu sesuatu pahala ibadah yang akan didapatkan oleh orang tersebut, khasyah dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu muallimu al-halal wal haram, dan sesungguhnya, ya, sesuatu ulama, sesuatu yang dekat dengan ulama, dia paham apa yang telah dipelajari tentang bab-bab halal dan haram. Wa manaru subuli ahlil jannah. Kita talibul ilm, kita meninggal dunia dalam talibul ilm misalkan. Kita bukan ulama, antum misalkan, tapi mudah-mudahan antum sehat panjang umur ya. Ya, ada orang misalkan jalan naik motor atau naik apa, naudzubillah min dzalik, dia mendapat musibah di jalan, tapi dia cari ilmu. Orang tersebut, kata Rasulullah SAW, wa manaru, dia adalah sosok tiang yang akan menerangi surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Cahaya surga itu terang. Berarti saking terangnya tersebut adalah orang yang mendapatkan hatinya untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau taklim jangan tanggung-tanggung. Kalau daras jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau kita zikir aja, kita taklim, kita zikir. 3 hari kita tidak makan asupan ya, secara zahir kita nggak bakal mati. Tapi kalau hati kita 3 hari nggak zikir, nggak baca Quran, nggak baca sholawat, nggak istighfar sama Allah, 3 hari hatinya bakal mati. Hatinya bakal mati. Kan sekarang sudah kita cukuplah hadir majlis ngaji seminggu sekali ya. Pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah. Paling tidak kita ini hadir ya. Maksudnya bukan berarti kita itu seminggu kita nggak baca wirid, enggak. Kita harus hadirkan kita ke majlis-majlis ilmu paling tidak 1 minggu 1 kali. Ya. Karena untuk mengasah agar mendapatkan apa yang telah dipelajari oleh para guru-gurunya. Wahwal anisu fil wahsya. Dan ulama itu adalah sesuatu, dia orangnya yang ramah, ya, ramah atas apapun. Dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan celaan, mendapatkan fitnah, dapat hujat dan lain sebagainya, wahsyah, dibuat senang aja hidupnya ya. Ngapain kita ngeladenin orang-orang yang gak jelas misalkan. Orang gak jelas kita ladenin, dia yang capek sendiri. Tapi ulama seneng aja, masa bodoh amat, anggapnya orang bahlul, udah gitu dong, selesai. Wasahibu fil gharib. Kemudian harusnya kita itu wasahibu fil gharib. Nah, kita mendekat dengan ulama, maka ya yang tadi saya katakan, ulama bisa menempelkan apa yang ada dalam dirinya.
Makanya kalau ulama-ulama sedang diuji apapun aja, dibuat senang aja. Ya, dibuat senang. Kemudian wal muhadditsu fil hulwa. Ulama itu sesuatu perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, maksudnya dalam kehidupan. Ulama, oh, begini ada yang buruk, ada yang jelek. Solusinya apa? Sama ulama, datang dengan ulama. Nah, datang dan dekat dengan ulama fil hulwa. Ya, perkara yang tersembunyi itu adalah ulama. Perkara yang tersembunyi, hal yang luar biasa, ya ulama. Dimanapun juga ya ulama. Kemudian wadalilu ala syara'i wa darar. Ulama itu adalah petunjuk dari suka maupun duka. Pernah suatu di kisah Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau lagi jalan ke pasar. Dia punya petunjuk. Ada pernah suatu kisah beliau datang ke pasar, ada seorang pemuda lagi minum, lagi mabok. Lagi mabok, cuman pemuda ini punya kecerdasan yang luar biasa tentang syair-syair. Kemuliaan, menyanjung, ketika Imam Haddad lewat dipuji habis-habisan sama si pemuda. Akhirnya Imam Haddad berhenti. Kemudian Imam Haddad berhenti. Kata Imam Haddad, wahai pemuda, ikra min kalamil minas syair. Wahai pemuda, coba dong ulangin lagi dong itu yang itu ucapin tadi syair-syairnya. Saya mau dengar lagi. Nah, kata pemuda, namanya orang mabok ya. Namanya orang mabok hilang akal. Akhirnya dia mau ngalem, mau kolokan sama Imam Haddad. Nah, kata si pemuda, ya Imam Haddad, kalau syair saya itu mahal, ya, syair saya itu mahal, nggak bisa dibalikin lagi, nggak bisa diulang lagi, wahai Imam Haddad. Kemudian kata Imam Haddad, apa yang kau mau? Kau mau uang? Saya akan berikan ini uang untuk kau. Kata pemuda tadi, enggak. Syair saya mahal, nggak bisa dibeli dengan uang. Yaudah, kamu maunya apa? Saya walaupun suka bermaksiat kepada Allah, tapi tolong saya minta satu, kalau saya mati masukin saya ke dalam surga. Ayo, kira-kira gimana itu? Surga punya Allah, urusan Allah, ya kan? Surga urusan Allah, neraka kita manusia urusan Allah. Tetapi saking Imam Haddad ya menggembirakan hati orang tersebut, Imam Haddad bukan seperti kita. Imam Haddad orang luar biasa, wali min auliyaillah, karangannya tersebar luas di seluruh dunia dan diakui oleh ulama-ulama. Imam Haddad kutub paling lama 40 tahun. Terlama, kutub paling lama Al-Imam Al-Haddad, 40 tahun dia memegang kutub. Nah, kemudian akhirnya kata si pemuda, ya udah kalau begitu kau bisa memberikan saya jaminan masuk ke dalam surga, ya sudah saya unggah lagi syair-syairnya. Imam Haddad gembira mendengar syair tersebut. Subhanallah, ini orang yang penyair meninggal dunia. Akhirnya Imam Haddad datang ke kuburan nganterin jenazahnya. Semua pada pulang, Imam Haddad nggak pulang, ditungguin sama Imam Haddad. Ditungguin sama Imam Al-Haddad. Oh subhanallah, ditanya sama malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kata si pemuda tadi, bil barakati Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akhirnya kaget malaikat ini. Saya tanya, siapa nama Tuhanmu, kok berkah daripada Imam Haddad, bil berkah daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ditanya lagi sama malaikat, man rabbuka, bi barakati Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Subhanallah, orang yang punya ta'alluq dengan wali, yang ta'alluq dengan orang saleh, sampai ditanya 3 kali berturut-turut, malaikat kesel, lapor dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa kata Allah? Halas ghairi bila hisab. Masukin ke dalam surga berkah daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Ini sesuatu ulama itu begitu. Walaupun surga neraka urusan Allah, tapi kita punya ta'alluq bil qudwah dalam hati kita dengan orang saleh, maka Allah akan mengabulkan keinginan orang tersebut jika orang tersebut dekat dengan ulama. Amin ya rabbal alamin. Makanya luar biasa. Maupun suka maupun duka, ulama yang memberikan naungan terhadap umat Nabi. Wasilahu 'alal a'da. Ya, melatih ulama ini melatih musuh-musuhnya yang nyata. Ya, ulama ada musuh yang nyata, ya biarin, terusin aja sampai orang tersebut kesel. Nah, itu perbuatan ulama begitu. Makanya pernah dialami oleh qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dialami, syuf, dengar ya. Pernah dilakukan oleh Rasulullah, pernah ada kejadian oleh Rasulullah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di depan Ka'bah. Paman Durjana datang. Ya, Paman Durjana datang. Justru memanggil seorang pemuda dari kalangan orang-orang Mekah untuk mengambil kotoran unta yang ada di luar kota Mekah. Musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, Abu Jahal. Akhirnya, wahai pemuda, ambil kotoran unta di luar kota Mekah. Artinya beliau menghinakan Rasulullah dengan sehina-hina mungkin. Satu, di sini ulama berpendapat bahwasanya kotoran unta yang ada di Mekah, yang di luar Mekah, kotoran unta yang ada di luar Mekah itu jauh lebih rendah daripada kotoran yang ada di dalam Mekah. Paham ya? Artinya kotoran semuanya itu kotor, rendah, tapi dibandingkan kotoran yang ada di Mekah lebih mulia kotoran yang ada di Mekah. Akhirnya diambil nih kotoran. Ketika Rasulullah SAW sedang bersujud di depan Ka'bah, dilempari punggungnya, ditiban oleh onta. Ditimban oleh onta. Subhanallah. Rasulullah SAW enggak beranjak dari sujudnya karena ada kotoran onta yang begitu besar menimpa daripada punggung dan lehernya Rasulullah. Datang putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Zahra. Sayyidatina Fatimah Zahra, pemimpin wanita yang ada di dalam surga. Justru Sayyidatina Fatimah Zahra memeluk ayahnya Rasulullah sambil membersihkan kotoran unta yang ada di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Sayyidatina Fatimah Zahra. Artinya apa? Walaupun Rasulullah dihujat demikian, Rasulullah nggak peduli apapun yang akan terjadi. Rasulullah nggak pernah peduli sedikit pun. Terusin sholatnya, sujudnya pada Allah. Tangan mulia Sayyidatina Fatimah mengambil kotoran unta yang ada di lehernya Rasulullah. Tangan kita sudah sehebat apa? Tangan kita sudah sebanyak apa bersedekah terhadap orang-orang yang membutuhkan? Tangan kita sudah banyak berbuat apa untuk Allah? Tangan kita nggak ada apa-apanya dengan tangannya Sayyidatina Fatimah. Kepala kita nggak ada apa-apanya dengan kepalanya Rasulullah. Jangan suka menyombongkan diri. Jangan suka menghinakan orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang dibencinya orang-orang yang baik. Makanya hati-hati. Apa tangan kita pernah beresin itu yang namanya kotoran unta? Nggak pernah. Kotoran-kotoran daripada kotoran kita sendiri aja kita jijiknya setengah mati. Tapi Sayyidatina Fatimah Zahra
saking dipuji sama Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melewati jembatan Siratal Mustaqim, Allah berucap, wahai penduduk-penduduk akhirat padang mahsyar, tundukkan kepalamu, karena wanita yang paling mulia yang ada di dunia maupun di akhirat sedang ingin melewati jembatan Siratal Mustaqim. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jam berapa ini? Jam 9:30 lebih. وزين عند الإخلاء يرفع بالله أقواما فيجعلهم في الخير قادة وعمة تكتفى أثارهم. Seorang ulama, orang yang dekat dengan ulama, yarfa'u billah, orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, aqwaman, dengan begitu luar biasa kuatnya, begitu luar biasa hebatnya, fayaj'aluhum fil khair, dan orang yang dekat dengan ulama tadi akan diberikan sesuatu kekuatan, sesuatu kebaikan di antara mereka dengan kekuatan yang begitu luar biasanya, tuktafa afarahum, sehingga orang tersebut punya ulama, punya warisan-warisan dari apapun itu bentuknya. Makanya subhanallah, kita ini harus cari pelajaran, harus cari iktibar, harus cari kebaikan dengan ulama-ulama yang tidak suka mengucilkan apalagi mengkafirkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sekarang kita sudah masuk zaman yang begitu luar biasa. Kita nanti di akhirat akan dipecah kaum umat Nabi menjadi 72 golongan. Ya, 72 golongan. Tapi golongan yang paling masuk surga langsung adalah golongan-golongan orang tersebut bermanhajkan ahlu sunnah wal jamaah, yang mengikuti jalurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janjinya Rasulullah. Nggak tahu kita mau dimasukin dalam golongan yang mana. 72 golongan bakal dipecah umat Nabi, ya, bakal dipecah umat Nabi sampai seluruh umat Nabi kebingungan, inti golongan mana, kok sampai sedemikian rupa. Tapi golongan satu, golongan yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan masuk ke dalam surganya Allah, di antara orang yang dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Rasulullah di akhir-akhir beliau mengatakan, taraktu fikum mithaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Saya tinggalkan dua perkara terhadap kalian wahai umatku, wahai kerabatku. Yang pertama Al-Quranul Karim, wa thani itrati min ahlil baiti. Al-Quranul Karim dan anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sahih. Gak ada hadis yang bunyinya Al-Quran wa sunnati, gak ada. Ya, cuman sahih Al-Quran wa ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak keturunan Rasulullah dekat, orang tersebut akan mendapatkan jalur VIP masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan antum termasuk orang-orang yang mendapat pilihan masuk ke dalam surganya Allah dengan jalur VIP. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak semuanya hadir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita harus memperbaiki diri kita biar diri kita mendapatkan kasih sayang, cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah melalui para ulama, melalui khususnya para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. Khair, marhaba, syukran, jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya, yang punya kesulitan Allah lancarkan segala urusannya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, dan segala urusannya selalu mendapatkan barakah dan rahmat dari Allah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wal mu'afani min al-fitani. Rasulullah alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin.